Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan persekutuan kita dengan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus Anak Allah, kami datang untuk mengucap syukur pada pagi hari ini kepada Engkau, karena dalam anugerah-Mu kami masih memiliki kesempatan untuk hidup, sehat, kuat, semangat, untuk melakukan setiap aktivitas kami sesuai dengan bagian kami masing-masing. Kami percaya Tuhan yang akan terus memimpin, mengarahkan, serta memelihara perjalanan hidup ini. Kami mau mendengarkan suara Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong, memampukan kami mengerti dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Selasa 3 Juni 2025, diambil dari Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sejak awal kejatuhan manusia ke dalam dosa sampai sekarang, tidak lagi temukan manusia yang tidak berdosa. Paulus mengatakan dalam Roma pasal yang ke-10 dan yang ke-12a, dikatakan di sana, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, dan di ayat yang ke-23 ditegaskan, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya konsekuensi daripada dosa manusia akhirnya adanya keterpisahan, di mana kemuliaan Allah tidak ada lagi di dalam diri manusia. Dan konsekuensi dosa pasti ada. Apakah itu? Hukuman Allah. Tetapi sekalipun Tuhan harus menghukum umat manusia karena dosanya, Tuhan juga masih punya pengampunan. Dia masih memaafkan segala pelanggaran umat. Hal ini membuktikan bahwa kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan jauh lebih besar daripada murkanya. Pengalaman umat Israel sebagai umat pilihan yang dikasih oleh Allah, ketika mereka tidak setia dan taat kepada Tuhan, Allah menghukum mereka, dan 70 tahun mereka harus menderita di dalam pembuangan Babel. Tetapi sekalipun mereka umat pilihan yang harus menjalani hukuman, tujuan hukuman itu adalah untuk menyadarkan umat agar mereka sadar akan kesalahan atau dosa yang mereka lakukan, lalu mereka bertobat, berbalik kepada Allah. Dan waktu terus berjalan, ketika umat telah menjalani hukuman tersebut, Tuhan kembali menunjukkan kemurahan, Tuhan menunjukkan kasih setianya, di mana Tuhan memulihkan keadaan mereka dengan mengeluarkan mereka dari penderitaan di pembuangan Babel. Sehingga dipastikan Alkitab menegaskan bahwa masih ada sisa-sisa umat Israel yang masih hidup, yang masih dapat menikmati apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang Israel. Menyaksikan kemurahan Tuhan itu dengan tegas, Mika berkata, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan daripada segala dosa-dosa umat pilihannya. Demikianlah dalam perjalanan kehidupan kita, ada banyak perbuatan dan kebaikan Tuhan yang tidak bisa lagi kita sebut satu persatu karena terlalu besar jumlahnya. Namun semua itu Tuhan nyatakan, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Menyadari sepenuhnya kita ada sampai saat ini bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih setia, karena kemurahan Tuhan. Jika karena kemurahan hati Tuhan kita ada sampai pada saat ini, maka ini akan mendorong kita untuk semakin menghormati Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, dan tanda penghormatan kita itu dibuktikan dengan kesetiaan dan ketaatan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jikalau Mika bertanya, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa manusia? Sebaliknya,
pertanyaan ini kembali muncul. Siapakah anak manusia? Sehingga Allah memberikan satu-satunya anak yang tunggal, itu Kristus Yesus, mati menjadi tebusan atas dosa manusia. Siapakah kita? Sehingga Allah tetap menunjukkan kepanjang sabarannya kepada kita. Siapakah kita? Sehingga kita senantiasa menjadi pusat sasaran kasih Allah setiap hari. Siapakah kita? Sehingga kita menjadi umat pilihan yang harus diselamatkan. Menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita mendapatkan jawaban dari firman Tuhan. Kita adalah umat yang sangat berharga dalam pandangan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita begitu berharga di mata Tuhan dan Dia mau mati bagi kita, apakah yang harus kita lakukan sebagai respon kita terhadap kasih dan pengampunan Tuhan? Di dunia ini kita menemukan dan berhadapan kepada orang-orang yang Tuhan masih izinkan hidup, tapi terus-menerus melakukan dosa. Mungkin kadangkala muncul pertanyaan, mengapa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi mereka hidup? Apakah Tuhan setuju atau kompromi dengan dosa yang mereka lakukan? Tentu sama sekali tidak. Tetapi seizin Tuhan, mereka masih ada kesempatan supaya mereka semakin melihat betapa kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa panjang sabar untuk mengampuni umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup, karena Tuhan lebih menginginkan supaya semakin banyak orang-orang yang diselamatkan, supaya semakin hari semakin banyak orang-orang yang dimenangkan bagi Kristus. Tetapi sekalipun Tuhan menunjukkan kepanjang sabarannya, kemurahannya, dan kasih setianya, jangan anggap sepi kemurahan Tuhan. Jangan saudara pikir ketika saudara masih Tuhan izinkan hidup itu untuk bebas melakukan dosa. Ingatlah, kasih dan pengampunannya merupakan kesempatan bagi kita untuk semakin hari semakin lebih taat kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai kesempatan itu berakhir, Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini. Bagian kita adalah bersyukur, mensyukuri serta menikmati dan berjuang bersamanya untuk semakin taat kepada Tuhan. Di mana semakin hari semakin bertambahlah cinta kita kepada kasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambahlah kebencian kita terhadap dosa. Ketika semakin bertambah cinta kita, kasih kita kepada Tuhan, maka dipastikan di sana semakin banyak kita melakukan kebenaran. Ketika kita katakan bahwa semakin membenci dosa lebih daripada apapun, maka di sana juga dipastikan bahwa kita semakin takut untuk melakukan dosa. Selamat beraktivitas hari ini. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hari-hari kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami ke dalam satu perenungan. Siapakah Engkau Allah dalam hidup kami, sehingga setiap saat Engkau menunjukkan kemurahan dan kasih setia-Mu. Engkau menunjukkan kepanjang sabaran-Mu, sekalipun kadangkala kami tidak setia dan sering melakukan dosa, tetapi Engkau tetap sabar untuk mengampuni kami, memaafkan kami dari segala dosa kami. Ya Tuhan, tolonglah supaya semakin hari terjadilah perubahan ke arah yang lebih baik dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga ketika pun Tuhan mengizinkan kami hidup, hidup kami ini boleh berharga di mata-Mu, boleh bermakna bagi sesama. Kiranya sepanjang kehidupan hari ini Tuhan bersama kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.